Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, shalom, namo buddhaya, salam sehat, salam harmoni. Yang kami hormati tim Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah UKM Pekim Universitas Pendidikan Ganesha, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan UKM Pekim Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum kami memulai mempresentasikan karya tulis ilmiah kami pada hari ini, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Sulawesi, hendak bertamu ke rumah paman. Kami hendak presentasi perhatian teman-teman yang kami harapkan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena kami ingin disayang teman-teman, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nika Daviansyani dengan NIM 2217041061. Saya angkatan tahun 2022. Di sini saya selaku ketua tim. Kemudian, perkenalkan juga teman-teman saya. Yang pertama ada Ayu Natalia. Untuk Ayu Natalia, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Natalia Dewi dengan NIM 2213091010. Saya angkatan tahun 2022. Yang selanjutnya ada Nabila. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mancani Nabila dengan NIM 2213091009. Saya angkatan 2022. Next slide. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Mengenai permasalahan yang kami angkat, yaitu komunitas sehati itu menilik ke permasalahan remaja, khususnya kesehatan mental. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih itu masa remaja, di mana masa remaja itu adalah masa di mana seseorang sedang mengalami berbagai macam fase perubahan, baik dari segi biologis maupun dari segi psikisnya. Nah, perubahan tersebut terjadi karena meningkatnya proses produksi hormon-hormon yang ada pada tubuh manusia. Hal inilah yang mengakibatkan seseorang yang berada pada masa remaja mengalami pubertas, menyukai lawan jenis, mulai mengalami perubahan suasana hati atau mood swings, dan memiliki mental yang labil. Nah, biasanya pada masa remaja inilah mulai timbul berbagai macam permasalahan, baik itu dalam lingkup sekolah maupun dalam ruang lingkup pertemanan. Jadi, pada fase remaja ini harus bisa mulai mengendalikan emosionalnya dengan baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Namun, pada kenyataannya, pada fase ini justru banyak sekali anak muda yang tidak dapat mengelola emosinya dengan baik, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami suatu permasalahan sehingga tidak bisa diselesaikan yang berujung pada stres dan depresi. Nah, stres dan depresi itu akan menyerang kesehatan mental seseorang. Nah, kesehatan mental adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap sepele karena sangat berimbas pada kehidupan seseorang. Nah, menurut penelitian berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia dari 15 tahun mengalami depresi. Nah, selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang, atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri. Nah, jika kita lihat dari permasalahan tersebut, permasalahan itu berhubungan dengan kesehatan mental yang sering ditemukan pada kalangan remaja dan orang dewasa. Nah, pada kalangan remaja itu biasanya didominasi oleh pelajar atau mahasiswa. Salah satunya yaitu mahasiswa yang berada di berbagai macam universitas, salah satunya Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, permasalahan-permasalahan itu muncul dari berbagai faktor, entah itu tekanan dari dunia perkuliahan, faktor pertemanan,
masalah percintaan, ekonomi, maupun kasus bullying seperti body shaming. Nah, kasus bullying ini sudah sangat marak terjadi di Indonesia, di mana pelaku melakukan perundungan, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis yang dapat menyakiti perasaan seseorang dan membuat seseorang itu merasa tertekan, tidak percaya diri, dan akan berakibat fatal pada kesehatan mental korban. Nah, menilik dari permasalahan yang telah dipaparkan tadi, ada pun solusi yang dapat penulis tawarkan, yaitu membentuk sebuah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental yang bernama Komunitas Sehati, Sehat Jiwa dan Hati. Nah, komunitas ini merupakan sebuah komunitas yang dapat membantu orang-orang, khususnya di lingkungan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, komunitas ini memiliki berbagai macam program yang tepat sasaran ditujukan kepada orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, khususnya di lingkungan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Bisa di next. Baik, masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, ada pun beberapa rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana efektivitas dari komunitas sehati sebagai upaya untuk meminimalisir gangguan kesehatan mental di Universitas Pendidikan Ganesha khususnya. Dan yang kedua, bagaimana potensi tepat guna yang ditawarkan dari komunitas ini. Dan yang ketiga, bagaimana sistematika dari pelaksanaan komunitas ini. Next. Baik. Selanjutnya, mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penulisan program ini antara lain, yang pertama yaitu untuk memahami dan mengetahui efektivitas dari komunitas sehati sebagai upaya untuk meminimalisir gangguan kesehatan mental di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui potensi tepat guna yang ditawarkan oleh komunitas ini. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui sistematika dalam pelaksanaan dari komunitas ini. Next. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat oleh berbagai pihak secara teoritis maupun praktis, meliputi yang pertama, manfaat secara teoritis, hasil tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membantu meminimalisir kasus kerusakan mental yang semakin hari semakin berkembang. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis meliputi bagi penulis lain itu dapat memberikan informasi mengenai inovasi atau komunitas yang mampu setidaknya mengurangi kasus kerusakan mental. Yang kedua, bagi masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang memahami kesehatan mental, itu menjadi memiliki pengetahuan serta pemahaman lebih spesifik mengenai kesehatan mental. Manfaat yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Manfaatnya dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kasus kerusakan mental dan mampu membantu pemerintah dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai kesehatan mental kepada masyarakat. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari yang pertama, yaitu pengertian kerusakan mental, yang kedua, penyebab kerusakan mental, yang ketiga, gejala kesehatan mental, yang keempat, pengertian komunitas, dan yang kelima, pengertian komunitas sehati, sehat jiwa dan hati. Next. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian kerusakan mental. Nah, pengertian kerusakan mental menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Stuart dan Standen pada tahun 1998, beliau mengatakan bahwa kerusakan mental itu merupakan suatu masalah kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan psikologis atau perilaku yang ditimbulkan akibat gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik atau kimiawi, serta biologis. Yang kedua, menurut pendapat Aula, pada tahun 2019, kerusakan mental itu adalah suatu keadaan di mana individu mengalami kesulitan dalam
dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri. Nah, menilik dari pendapat dari beberapa para ahli mengenai pengertian kerusakan mental, dapat disimpulkan pengertian kerusakan mental secara umum bahwa kerusakan mental itu merupakan suatu keadaan jiwa seseorang dalam kondisi yang buruk dan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Orang yang mengalami kerusakan mental biasanya menunjukkan beberapa sikap yang tidak wajar, seperti marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan, berteriak, gelisah, mengalami perubahan suasana hati yang drastis secara tiba-tiba, dan masih banyak lagi. Nah, kerusakan atau gangguan mental itu juga disebut dengan mental illness atau mental disorders. Nah, kerusakan mental dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, maupun suasana hati, sehingga berkaitan erat dengan kondisi kesehatan seseorang. Nah, pada dasarnya gangguan mental ini sangat umum terjadi dan dapat dialami oleh semua orang. Namun, apabila hal ini terjadi secara berkepanjangan, maka seseorang akan mengalami kerusakan mental kronis, di mana hal itu harus ditangani oleh psikologi atau dokter terkait. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu terkait dari penyebab kerusakan mental. Di mana penyebab kerusakan mental ini yaitu yang pertama ketrigger dengan suatu hal, yang kedua faktor agama, yang ketiga orientasi seksual, yang keempat traumatis atau kehilangan seseorang, dan yang kelima ialah fobia. Next. Adapun beberapa gejala kesehatan mental yang kami paparkan pada presentasi ini. Yang pertama yaitu berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Gejala yang kedua yaitu delusi, paranoia, atau halusinasi. Dan yang ketiga ialah kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Dan yang kelima ialah ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, di mana marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Next. Adapun pengertian dari komunitas ini. Komunitas atau community ialah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Nah, umumnya memiliki ketertarikan di antara habitat yang sama, komunitas dalam konteks manusia, di mana individu-individu di dalamnya tersebut dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Next. Adapun pengertian komunitas sehati. Komunitas sehati atau sehat jiwa dan hati merupakan sebuah komunitas yang mampu mempertemukan orang-orang yang merasa memiliki masalah kehidupan yang tidak dapat mereka atasi dan mereka pendam sendiri. Sehingga dengan adanya komunitas ini, orang-orang akan dapat menambah relasi. Di dalamnya, komunitas ini akan ada seorang psikologis yang dapat membantu mereka dan mampu memberikan wawasan, pengetahuan, serta pencerahan hingga mendengar dan memberikan solusi kepada mereka yang mengalami masalah yang cukup berat. Atau kita bisa sebut dengan istilah sharing and caring, di mana nantinya orang-orang ini akan bertemu melalui sebuah forum diskusi online, yaitu Zoom atau Google Meet. Namun, apabila keadaan yang memungkinkan, komunitas ini berada pada satu kabupaten akan bertemu secara offline atau biasa kita sebut dengan luring, dan di sini orang-orang akan mendapatkan semangat hidup mereka yang baru dengan adanya tadi penawaran-penawaran yang kita berikan melalui sharing and caring. Mereka juga akan mendapatkan motivasi. Next.
Berikutnya pemaparan terkait jenis penelitian yang kami lakukan, di mana metode penelitian yang kami gunakan ialah studi literatur melalui berbagai jurnal nasional. Studi literatur ini mengulang materi yang telah disajikan sebelumnya dan meringkas materi menjadi publikasi relevan, kemudian membandingkan hasil yang disajikan dengan artikel. Kemudian untuk studi literatur sendiri memiliki pengertian digunakan untuk menyelesaikan topik masalah dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat, kemudian dikaji dan akan dianalisis, di mana nantinya akan mendapatkan solusi dari topik permasalahan tersebut. Sehingga dengan upaya yang dilakukan akan mengkondisikan pemahaman terkini tentang suatu topik. Next. Selanjutnya ialah lokasi dan waktu penelitian, di mana kami melakukan penelitian di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang tepatnya terletak di Jalan Udayana nomor 11 Banjar Tegal, Buleleng. Penelitian ini pun telah kami lakukan pada bulan November sampai Desember 2022. Selanjutnya ialah desain penelitian, di mana desain penelitian yang kami gunakan yaitu metode literatur review. Adapun alasan dari penggunaan metode literatur review ini adalah karena waktu serta kondisi new normal saat ini di mana masih banyak mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran secara daring maupun data-data yang kami cari terdapat di internet, sehingga metode ini dirasa cukup untuk bisa terlaksananya penelitian yang penulis rancangkan. Kemudian saya akan memaparkan terkait jenis dan juga cara pengumpulan data yang kami lakukan. Yang pertama ialah jenis data, di mana dalam penelitian kali ini kami menggunakan jenis data sekunder, yaitu data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh melalui jurnal, textbook, dan juga artikel ilmiah. Adapun cara yang digunakan dalam mencari data sekunder tersebut dengan melakukan literatur review 5 jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, kami selaku penulis mengambil data melalui eSource, Google Scholar, Academia, dan PubDed. Kemudian, yang kedua ialah cara pengumpulan data, di mana langkah demi langkah yang kami lakukan yaitu diawali dengan mencari jurnal dari eSearch Google Scholar, Academia, dan PubMed, sehingga jurnal yang diambil nantinya harus berkaitan dengan variabel judul penelitian. Adapun 5 jurnal tadi yang harus berkaitan dengan variabel penelitian. Kemudian, setelah melakukan pencarian jurnal tersebut, kami akan melakukan penelaah terhadap jurnal-jurnal tersebut dan akan menganalisa datanya, di mana analisa data ini ditujukan untuk mencari persamaan, kelebihan, kekurangan, serta membandingkan jurnal tersebut satu sama lainnya. Dan nantinya informasi-informasi yang didapatkan melalui jurnal tersebut akan terkumpul dan sudah teranalis oleh penulis, di mana nantinya jurnal akan dijadikan referensi untuk dimasukkan ke dalam karya tulis yang kami buat ini. Yang ketiga ialah pengolahan data, di mana kami selaku penulis mengolah data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data yang sudah kami cari melalui eSearch dan kami analisis kembali dengan tujuan perolehan data yang telah didapat tepat dan lengkap agar nantinya sesuai dengan hasil penelitian untuk ditampilkan dengan tujuan pembaca mampu memahami hasil pengolahan data dengan mudah. Next. Adapun populasi, sampel, dan teknik yang kami lakukan. Yang pertama ialah populasi, di mana dari 3 jurnal yang direview didapatkan keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek dan objek dengan menggunakan jurnal review, di mana populasi sendiri ialah unit suatu hasil penelitian yang akan diterapkan. Adapun metode yang sudah dilakukan dengan metode literatur review ini berhubungan dengan gambaran masalah kesehatan mental emosional pada remaja. Yang kedua ialah sampel dan teknik,
Sampel adalah sekelompok individu yang merupakan bagian dari populasi terjangkau di mana peneliti langsung mengumpulkan data atau melakukan pengamatan atau pengukuran. Adapun tabel yang dapat kami tampilkan untuk gambaran terkait sampel dan teknik ini. Next. Berikut adalah tabel terkait sampel dan teknik untuk gambaran dari yang sudah kita lakukan melalui studi literatur review. Terdapat 3 jurnal yang sudah kami kaji. Yang pertama, judul jurnal yaitu Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Masalah Mental Emosional Remaja. Yang kedua, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Lingkungan Teman Sebaya dengan Masalah Mental Emosional Remaja di SMP Negeri 2 Sokaraja. Yang ketiga ialah pola komunikasi keluarga terhadap kesehatan mental anak di tengah pandemi COVID-19. Adapun sampel yang telah didapat melalui jurnal-jurnal tadi, pada jurnal pertama yaitu terdapat 266 responden dengan teknik purposive sampling. Pada jurnal kedua, terdapat 107 responden dengan menggunakan teknik random sampling. Yang ketiga, sampel pada jurnal yang ketiga yaitu 14 responden dengan teknik purposive sampling. Next. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hasil penelitian. Nah, setelah kami melakukan penelitian mengenai penerapan dari komunitas sehati ini, sehat jiwa dan hati, adapun dampak yang sudah kami temukan, yaitu dampak positif, di mana mahasiswa ataupun masyarakat yang tergabung ke dalam komunitas ini akan menjadi lebih terbuka dan lebih mudah bergaul. Karena dalam komunitas ini, mereka akan diajarkan bagaimana cara beradaptasi dan mampu memahami antar sesama. Nah, adapun hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa keberhasilan dari adanya komunitas ini, yang pertama itu dipengaruhi oleh beberapa prediktor pemulihan. Yang pertama ada karakteristik demografi, di mana ini dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada penampilan klinis, dipengaruhi oleh gejala positif, gejala negatif, dan durasi gangguan. Kemudian yang keempat ada masalah sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh stigma, masalah finansial, kesempatan bekerja, aktivitas sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ada masalah keluarga yang dipengaruhi oleh item ketidakpahaman pentingnya pengobatan dan perawatan serta dukungan dan harapan. Kemudian yang terakhir ada masalah percintaan dan perkuliahan, di mana ini dipengaruhi oleh item kurangnya dukungan support system dan juga kesiapan dalam menerima keadaan. Next slide. Nah, adapun 3 pembahasan atau intisari dari karya tulis ilmiah yang kami buat ini. Yang pertama ada efektivitas komunitas sehati sebagai upaya meminimalisir gangguan kesehatan mental. Kemudian yang kedua ada potensi tepat guna yang ditawarkan oleh komunitas sehati. Kemudian yang ketiga ada sistematika dari pelaksanaan komunitas sehati ini. Next slide. Nah, materi yang pertama yaitu efektivitas dari komunitas sehati ini. Efektivitas dari komunitas sehati ini mampu memberikan upaya ataupun memberikan solusi terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, yang khususnya ini kepada para mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya untuk mahasiswa yang introvert, di mana ia cenderung tidak bisa atau tidak mampu menceritakan masalahnya kepada orang-orang, namun ia mampu menceritakannya kepada orang-orang yang ia percayai. Sehingga komunitas ini hadir untuk menjadi solusi
untuk mahasiswa yang kesusahan dalam menceritakan keluh kesah ataupun masalahnya. Karena ada beberapa orang yang tidak dapat memendam masalahnya sendiri, dan ketika ia sudah mampu memberikan atau menceritakan masalahnya tersebut, ia akan merasa lebih plong dan lebih tenang. Nah, adapun efektivitasnya, yaitu metode pemulihan berbasis komunitas ini dinyatakan lebih efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan mendasar terkait dengan finansial budaya dan hambatan geografis. Studi sebelumnya menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif menggunakan pendekatan budaya lokal setempat dan membantu orang untuk mengatasi masalah dengan strategi coping, yaitu yang adaptif dapat meningkatkan kepatuhan penderita dalam minum obat. Kemudian, bagian yang kedua yaitu potensi tepat guna yang ditawarkan oleh komunitas ini. Potensi tepat guna yang ditawarkan yaitu berupa tindakan dan upaya melalui sharing and caring dan tindakan coping, di mana tindakan ini sudah ditetapkan dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, dengan adanya solusi tepat guna ini, maka mereka yang memiliki masalah yang tidak bisa kita pendam sendiri, namun kita sendiri bingung harus bercerita dengan siapa, akan merasa sangat terbantu, dan orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental cenderung akan merasa lebih tenang apabila ia sudah menceritakan masalahnya dan mendapat respon yang baik. Next slide. Nah, adapun sistematika dari komunitas ini, yang pertama ada pemberian sosialisasi mengenai pendaftaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain dengan menyampaikan feedback atau manfaat mengikuti komunitas ini. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan pertemuan pertama sekaligus pengenalan mengenai program ini, baik itu secara luring ataupun daring. Kemudian yang ketiga, ada proses pelaksanaan program ini yang dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap 1 yaitu proses saling mengenal atau pengenalan, kemudian tahap 2 yaitu proses saling sharing and caring, kemudian tahap 3 evaluasi. Kemudian yang keempat, ada proses pelaksanaan lebih lanjut secara lebih spesifik, baik itu pelaksanaan coping ataupun sharing and caring. Kemudian yang terakhir, ada evaluasi dan informasi mengenai hasil perkembangan dari pelaksanaan program ini, apakah ini ada peningkatan atau tidak, baik ini berhasil atau tidak. Seperti itu. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili tim 2 mengucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, baik yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan saya juga mewakili tim 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, baik yang sudah menyimak dan membantu. Untuk itu, karena tadi saya buka dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Parang Mesanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, shalom, namo buddhaya. Salam sehat, salam harmoni. Terima kasih.